Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikir secara bahasa berarti menyebut atau mengingat. Karenanya ia bisa berupa kata yang terucap oleh lisan, bisa juga berupa ingatan yang terbersit pada akal dan hati. Terhadap Allah, zikir adalah akhlak yang paling asasi. Maka jika kita mendengar Nabi Muhammad SAW, dalam diamnya ia berfikir, dalam ucapnya ia berzikir, dan itulah standar insan yang beriman. Secara lisan, terdapat banyak cara berzikir dengan bacaan-bacaan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, seperti tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, atau takbir, Allahu Akbar, dan lain-lainnya yang masih banyak lagi. Secara ingatan dan hati, zikir adalah menghadirkan Allah dalam diri yang pada gilirannya akan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Namun secara umum bisa disebutkan manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menepuk-nepuk pundak Ibnu Abbas dan bersabda, "Ikhfadillah yakhfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan inilah inti dari zikir. Di dalam hadis lain juga disebutkan, orang-orang yang terjaga ini Allah akan menjadi pendengaran, penglihatan, pekerjaan tangan maupun langkah kakinya. Ini tak mesti difahami secara hakiki, walaupun itu juga bukan hal yang mustahil. Tapi ia adalah gambaran bahwa orang yang selalu berzikir akan terberkati hidupnya. Setiap pendengaran, melihat atau mengerjakan apapun selalu berujung pada manfaat kebaikan hasil dari zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menenangkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kita membutuhkan ketenangan dalam pekerjaan apapun. Bahkan orang tak bekerja sekalipun butuh ketenangan. Berapa banyak kesempatan terlewatkan karena tak adanya ketenangan. Lebih dari itu, yang dibutuhkan bukanlah ketenangan yang rapuh dan dibuat-buat, namun ketenangan yang bersandar pada sumber kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Instrumennya adalah dengan berzikir kepadanya. Ingatlah
saat perang Badar, salah satu perintah agar sampai pada keteguhan dalam berperang adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Begitu pula kita dalam keadaan yang menggelisahkan. Yang ketiga, dijauhkan dari setan. Saya belum lama menemukan hadis marfu ini yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Sekali bertemu saya langsung jatuh cinta dengan hadis ini. Ana inna lillahi aniyatun min ahlil ard wa aniyatu rabbikum qulubu ibadi sholihin. Sesungguhnya Allah memiliki tempat bersemayam pada penduduk bumi, dan tempat bersemayam Tuhanmu adalah di hati hamba-hamba yang soleh. Di dalam Al-Quran disebutkan pula bahwa Allah tidak akan menjadikan dua hati dalam tubuh seseorang. Itu berarti ketika hati sudah dipenuhi dan dijadikan tempat bersemayam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada tempat bagi syaitan untuk mendekat. Nah, bagian dari upaya agar keberadaan Allah tetap terjaga dalam diri adalah memperbanyak zikir kepadanya, menyebut asmanya dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah sebagai alat kontrol diri. Mari merenungkan surah An-Nasr tentang kemenangan umat Islam yang diikuti dengan masuk Islamnya bangsa Arab secara berbondong-bondong. Menghadapi fakta menggembirakan itu, apa justru yang diperintahkan Allah kepada nabinya? Maka bertasbihlah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, memuji Allah dan beristighfar. Mengapa? Sebab ada kalanya kemenangan duniawi adalah jebakan yang menyesatkan, yang menyeret orang pada kesombongan dan takabur. Nah, tips praktis menghindari jebakan itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat bahwa tidak ada kemenangan dan kekalahan kecuali dengan kehendaknya. Ini juga berlaku ketika takdir datang sebaliknya. Kala diri berakrab-akrab dengan kemunduran dan kekalahan, ini juga jebakan berikutnya yang bisa menyeret korbannya pada jurang keputusasaan. Lagi-lagi zikirlah sebagai alat penyelamatnya. Kesadaran bahwa tak ada satupun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astagfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.